Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kartika Wulandari dan Kaira Sagusta Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Mekanisme yang dilakukan tumbuhan air dalam menetralisir logam berat atau bahan pencemar. Di sini pertama kita akan membahas strategi yang dilakukan tumbuhan air dalam menetralisir logam berat atau zat warna atau bahan pencemar lainnya. Pertama, tanaman air memiliki kemampuan secara umum untuk menetralisir komponen-komponen tertentu di dalam perairan, dan hal tersebut sangat bermanfaat dalam proses pengolahan limbah. Kemudian, kemampuan tanaman air untuk menyaring bahan-bahan yang larut di dalam limbah cair berpotensi untuk dijadikan bagian dari usaha pengolahan limbah cair. Jenis tanaman yang dapat difitoremediasi, contohnya jenis tanaman yang memiliki tingkat efektivitas paling baik adalah tanaman melati air. Semakin banyaknya logam yang diserap oleh tanaman melati air mengakibatkan kemampuan menyerap pada tanaman telah memasuki masa jenuh, dan pada akhirnya tanaman tersebut tidak mampu lagi menyerap logam, sehingga mengakibatkan tanaman mengalami toksisitas yang cukup tinggi dan pada akhirnya mati. Selanjutnya ada tanaman genjer. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa tanaman genjer mampu mengakumulasi logam Pb atau timbal melalui akar dan menyebarkannya ke seluruh organ tubuhnya. Akumulasi logam oleh tanaman genjer berlangsung melalui akar dan akan disebar ke seluruh organ tubuhnya hingga ke daun. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme tumbuhan dalam fitoremediasi. Tumbuhan memiliki kapasitas untuk menahan konsentrasi yang cukup tinggi senyawa organik tanpa tumbuhan tersebut terkena efek toksik, dan tumbuhan dapat mengambil dan mengkonversi senyawa kimia dengan cepat untuk menjadi tidak toksik atau berkurang sifat toksiknya pada beberapa kasus. Tumbuhan juga dapat menstimulasi degradasi senyawa organik di area rhizopter dengan melepas eksudat enzim dan membentuk karbon organik di dalam tanah. Jika kontaminannya adalah logam berat, tumbuhan menunjukkan potensi dalam proses fitoekstraksi atau mengambil dan mengubah kontaminan menjadi biomasa di atas permukaan tanah, menyaring logam dari air menuju ke sistem perakaran, atau menstabilkan lokasi kontaminan dengan mengontrol erosi dan mengakibatkan evapotranspirasi air. Kemudian di sini kita bisa melihat contohnya. Selanjutnya ada kelebihan dari fitoremediasi. Pertama, biayanya efektif. Kemudian, keunggulan estetika dan dapat diaplikasikan dalam jangka panjang. Dan keempat adalah praktis. Selain kelebihan, juga terdapat keterbatasan fitoremediasi. Yang pertama, keterbatasan regulasi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lama untuk menurunkan konsentrasi pencemaran sampai batas yang ditetapkan. Yang ketiga, kontaminan berpotensi mencemari tumbuhan dan mengalir dalam rantai makanan. Dan yang keempat, kesulitan menumbuhkan dan merawat tumbuh pada lokasi yang terkontaminan polutan yang bersifat toksik. Kemudian tujuan fitoremediasi sendiri melindungi kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan dari risiko terkontaminasi oleh senyawa-senyawa berbahaya dengan menggunakan teknik inovatif seperti fitoremediasi yang lebih efisien dalam membersihkan kontaminan di lokasi terkontaminasi. Selanjutnya ada sejarah fitoremediasi. Pertama, teknologi ini relatif baru dan muncul pada tahun 1991. Kemudian teknologi fitoremediasi berawal dari penelitian pada lokasi yang terkena tumpahan minyak, lahan basah, tanaman pertanian yang terakumulasi logam berat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.